Baik, salam jumpa kepada anak kelas 6. Mari kita belajar kembali ya. Namun kamu tetap belajar di rumah ya, dan pelajarilah apa yang di buku tersebut. Sekarang kita mempelajari buku tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Tentu kamu sudah tahu arti sejahtera ya. Sejahtera, bahagia, tidak menderita ya. Bagaimana kita supaya sejahtera, tidak menderita, tidak miskin ya. Nah, kepada anak didik kami ya, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Masyarakat peduli akan lingkungan. Siapa itu masyarakat itu? Yaitu semua bangsa Indonesia, baik dari pemimpin hingga sampai rakyat jelata ya. Presiden itu juga masyarakat, hanya saja jabatannya presiden. Masyarakat harus peduli lingkungan. Tahu arti peduli kan? Kita peduli, mau tahu. Kita harus tahu, mau tahu, peduli akan lingkungan. Lingkungan hidup kita, di lingkungan kita, sekitar kita ya. Kita harus peduli, jangan tidak mau tahu atau tidak peduli. Sebagai masyarakat wajib peduli akan lingkungan. Apa yang harus kita pedulikan lingkungan itu? Contohnya, kita harus merawat dan membersihkannya supaya bersih, supaya kesehatan ya terjamin ya. Kita peduli lingkungan. Siapa saja masyarakat itu, dari orang dewasa, remaja, sampai kanak-kanak, laki maupun perempuan, semua kita harus peduli. Kita harus berperan semua ya. Apa yang bisa kita buat ya. Nah, apakah kamu telah mengalami masa puber? Masih ingat arti puber kan? Pubertas atau akil balik. Itu puber itu atau akil balik itu adalah perubahan diri dalam bentuk jasmani maupun psikis. Jasmani tahu kan? Badan. Psikis apa? Kejiwaan, pikiran ya. Nah, tentu masih ingat dalam pelajaran kita pada pelajaran IPA ya, pubertas atau akil balik, masa perubahan tubuh dari anak menuju ke remaja ya. Coba ingat-ingat dulu perubahan dari bentuk tubuh anak hingga mau remaja kau nanti ya. Ini pada umumnya, secara umum ya, bangsa Indonesia itu sudah mulai akil balik, sudah mulai pubertas dia pada usia 8 tahun hingga 15 tahun ya. Contoh, masih kamu ingat pada pubertas atau pubertit pertama pada anak laki-laki, coba masih ingat? Tumbuh apa? Bulu kumis. Apa lagi? Mulai jakunnya apa? Menonjol ya. Jakun mulai menonjol, mulai tampak dia. Kalau udah menonjol ini berarti kamu sudah mengalami pubertas jakunnya ini ya. Tengok di sini. Tadi bulu kumis bagi yang mau berkumis atau yang akan berkumis sudah tumbuh, itu udah nampak bulu-bulu halus untuk bulu kumis ya. Apalagi tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu ya. Contohnya di mana? Sebagai di bulu ketiak dan lain lagi ya. Coba contoh pubertas pada anak laki-laki, pubertas pertamanya bulu kumis tumbuh, jakun sudah menonjol ya,
sudah menonjol. Baru tumbuh bulu di tempat tertentu, contohnya di ketiak, ya. Nah, kemudian bagaimana suaranya? Suaranya sudah mulai membesar. Suaranya mulai membesar. Nah, kepada anak perempuan bagaimana? Ya, buah dada sudah mulai membesar. Apalagi pinggul, ya. Baru sudah haid atau sudah datang apa? Menstruasi, ya. Ya, kita ini belajar, ya. Kita ini belajar. Oke. Nah, itu contoh pubertas. Jadi pada pubertas ini kamu harus sangat peduli terhadap jasmanimu. Di mana kepeduliannya? Contohnya, kamu harus bersih. Jangan kotor. Ya. Kamu harus bersih, rajin mandi, rajin membersihkan diri, ya. Nah, bersihkan dirimu. Kalau mandi pakai sabun, ya. Jangan malas. Nanti kalau malas, jorok, banyak akan bakteri datang, ya. Nah, terutama anak perempuan juga. Dibersihkanlah dirinya, ya. Nah, supaya jangan ada timbul penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Nah, dalam perubahan pada dirimu itu tadi tumbuh bulu kumis, kamu tidak usah ragu bagi laki-laki. Itu secara umum laki-laki mempunyai kumis. Jadi kamu harus peduli akan lingkungan, tak usah malu, ya. Nah, banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Ya. Banyak yang kita lakukan, banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan apa? Kewajiban. Kita wajib ikut serta melaksanakan kegiatan dalam lingkungan sesuai dengan apa yang kita mampukan, ya. Jadi wajib. Masih ingat wajib? Wajib artinya harus. Ya, kita sudah belajar hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Utamakan dulu kewajiban, baru bagaimana? Nah? Baru menuntut hak dan kewajiban. Tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Tentu masih ingat apa arti kewajiban dan apa arti hak, ya. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Lama sudah kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Ingat berapa bangsa yang pernah menjajah dan bangsa apa yang paling lama sekali menjajah bangsa Indonesia, yaitu 3,5 abad atau 350 tahun. Kemudian digantikan oleh apa? Nippon atau penjajah Jepang, ya. Nippon atau Jepang. Kamu ingat, kita merdeka diproklamirkan kapan? 17 Agustus 1945. Diproklamasikan, didengungkan, diumumkan ke seluruh dunia, ya. Diumumkan bahwa Indonesia telah merdeka, yang dibacakan oleh siapa? Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Dibaca teks proklamasi tersebut, ya. Nah, sebagai warga masyarakat wajib untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai warga masyarakat, yakni kita bangsa Indonesia, wajib mengisi kemerdekaan itu. Kita isilah kemerdekaan ini, ya. Coba kamu sebagai siswa, cara mengisi kemerdekaan ini apa? Coba kamu sebagai siswa atau sebagai pelajar, kamu mengisinya dengan bagaimana? Belajar dengan tekun, ya. Belajar dengan tekun, belajar dengan giat. Nah, mari
berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli dengan lingkungan. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Iya, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulian terhadap lingkungan? Coba, bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Coba, bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Bagaimana kegiatanmu, usahamu bahwa kamu peduli terhadap lingkungan? Ya, coba dijawab dalam hati. Ya, tentu kamu sudah bisa menjawabnya. Apa kegiatanmu untuk peduli lingkungan? Contoh, salah satu diantaranya tidak merusak tanaman atau tumbuhan, ya, tidak membunuh atau menyengsarakan hewan jika tidak ada artinya, ya. Nah, contoh itu. Nah, sekarang ada masa pandemi sekarang, yaitu COVID-19, ya. Kita harus peduli. Gimana? Apa dikatakan di situ? Salah satu kepedulian kita untuk COVID-19 ada katanya 3M. Ya. Protokol kesehatan. Coba yang 3M itu tentu kamu masih ingat, ya. Pertama apa? Memakai masker. Masker, ya. Kemudian apa lagi? Mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Apa lagi? Jauhi kerumunan atau tidak berkerumun, atau pakai jarak. Nah, itu salah satu kepedulian, ya. Itu salah satu kepedulian kita. Nah, kalau di lingkunganmu contohnya, ya ada gotong royong, ya. Masih ingat gotong royong? Gotong royong itu adalah kerja sama, bantu membantu, ya. Gotong royong itu artinya kerja sama, bantu membantu. Apa maknanya? Pekerjaan berat bisa menjadi ringan. Pekerjaan berat bisa menjadi ringan. Itu salah satu manfaat gotong royong. Apalagi? Pekerjaan lebih cepat selesai, ya. Nah, dalam gotong royong itu tentu ada peran masing-masing sesuai dengan petunjuk atau siapa yang memerintahkannya. Tentu ada, ya. Oke. Apalagi kepedulian kita menanam tumbuhan pada tempatnya atau melestarikan tumbuhan, mengadakan penghijauan, ya. Apalagi menjaga lingkungan di malam hari, contohnya apa? Ronda kampung atau jaga malam, ya, secara bergiliran, mencegah supaya tidak datang maling, ya. Jaga malam atau sering disebut ronda kampung. Mungkin di tempatmu ada ronda kampung, ya, jaga malam atau skambling, ya. Nah, kemudian apa? Kalau di tempat yang ramai itu apa? Ada budaya antri, budaya sabar, ya. Antrian, jangan berserobot-serobotan, ya. Budaya antri. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Tadi, ya, sudah kita buat atau sudah kamu jawab dalam hatimu. Misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan, ya. Jadi
kita harus mengisi kemerdekaan, ya. Kita harus mengisi kemerdekaan. Kegiatan tersebut merupakan suatu pelaksanaan kewajiban siswa sebagai masyarakat dalam mengisi kemerdekaan, ya. Kita tidak mau lagi akan dijajah, ya. Kita tidak akan mau lagi dijajah. Oleh sebab itu, ya, mari kita laksanakan makna proklamasi bangsa Indonesia, ya. Proklamasi berasal dari kata apa? Proclamation, ya, proklamation menulisnya. Itu dari bahasa Yunani, ya. Proklamasi artinya apa? Pengumuman. Diumumkan, disebarkan kepada seluruh rakyat supaya mendengar, ya. Dan juga kepada negara asing supaya mendengar, supaya tahu bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, ya. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Sudah ada negara Indonesia yang merdeka. Ada presidennya, ada wilayah tertentunya, ada peraturannya atau undang-undangnya, ada lagu kebangsaannya, ada benderanya, ya. Nah, ada dasar hukumnya, ya, UUD 45. Ada pandangan hidupnya. Apa pandangan hidup kita? Pancasila, ya. Ada lambang negaranya. Apa lambang negara kita? Burung Garuda, ya. Jadi tolonglah, itu proklamasi kemerdekaan juga itu memiliki makna yang lain diantaranya. Apa makna proklamasi? Kemarin sudah kamu tulis itu. Ada 4 maknanya, ya. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Apalagi? Proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi itu sebagai awal terbentuknya NKRI, ya. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak, ya. Perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Tahu kolonial? Kolonial itu penjajah. Kolonial artinya penjajah. Koloni, ya, penjajah. Jadi kita tidak memakai hukum penjajahan. Kita sudah ada memakai hukum nasional. Dasar hukum kita apa? Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu dasar hukum kita, ya. Nah, kemudian apa lagi? Proklamasi itu menjadi pintu gerbang. Nah, masih ingat teks proklamasi kan? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu diproklamirkan, dibacakan oleh Presiden kita Insinyur Soekarno, ya. Masih ingat kamu tentang proklamasi, ya? Itu teks proklamasi itu harus dihafal, harus diingat, ya. Nah, siapa yang mengetik, siapa yang menjahit bendera itu, ya, tentu masih ingat, ya, jangan dilupakan. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan ada di buku itu, jawablah, ya. Ambil intisarinya, ya. Jawablah dan ambil intisarinya. Oke. Di situ ada lagu apa? Nyanyikan lagu berikut. Ada lagu di situ, ya, di apa itu? Aku cinta lingkungan. Aku cinta. Cinta itu apa artinya? Suka. Cinta artinya suka.
Aku cinta akan lingkungan. Kalau kita mencintai lingkungan, berarti kita merawat, membersihkannya, menatanya, ya. Ibarat bajumu. Kalau kau cinta akan bajumu, kamu pakai. Jika sudah kotor pakaianmu itu, tentu kamu cuci. Setelah dicuci, dikeringkan, disetrika, bila penting taruh aromanya yang pas. Ya, itu arti cinta. Kalau nggak cinta kita, pasti kita buang itu ya. Nah, oke, di situ ada lagi ya, C sama dengan do. Aku cinta lingkungan, itu judulnya. Nah, dasarnya C sama dengan do. Masih ingat not kan, solmisasi ya. Not itu ada dua jenis, not angka dan not balok. Not angka yang dituliskan dengan angka. Contoh angka 1, 2, 3, 4. Angka 1 dibaca do, angka 2 re, ya. Do mi sol do. Itu solmisasinya ya. Biramanya ada di situ 2/4. Masih ingat arti 2/4 ya. Pengarangnya atau dituliskan oleh Uli Hari Rusdi ya. Nah, itu ada kuncinya situ dari kunci G ya. Coba kamu lihat situ ya. Do mi sol do. Ya, ingat do C sama dengan dasar. Do si la si do. Mi fa mi re do. Dan seterusnya ya. Do si la si do. Mi fa mi re do. Pelajari itu. Ada itu dibuat Pak Guru, sudah saya kirimkan di grup kita lagu itu ya. Pelajari, pahami, nyanyikan lagu tersebut. Baru biar tahu Pak Guru nanti, nyanyikan itu, videokan, kirim ke grup ya, biar saya lihat nanti siapa yang bernyanyi itu, supaya dilihat temanmu. Siapa yang bernyanyi itu, bagaimana kemampuannya untuk memahami atau melakukan lagu tersebut ya. Aku cinta lingkungan ya. Do si la si do. Mi fa mi re do. Iya ya. Ada situ saya kirimkan melalui video ya, tentu pelajar ya. Oke, selamat ketemu untuk berikutnya nak ya. Oke, terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita nak ya. Terima kasih.